Ditampilkan pada suatu hari, sebuah helikopter dan 3 bot membawa tim penyelamat mendekati lokasi jatuhnya sebuah kapsul. Ternyata kapsul itu milik NASA yang mengalami kecelakaan dan mereka harus mengevakuasi seorang astronot wanita. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu berhati-hatilah memberi kepercayaan karena hati bukan tempat untuk perjudian. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Astronaut, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Jessica Verly serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Si astronot yang bernama Sam terbangun dan melihat sekeliling ruangan. Ia terkejut karena melihat sebuah pena melayang di hadapan. Sam nyaris meraih, tapi perhatiannya teralih ketika beberapa orang masuk ke dalam ruangan. Dan setelah melihat kembali, pena itu kembali ke posisi semula. Tak lama kemudian, Sam muntah dan para dokter mengatakan itu hal yang normal. Lalu mereka menanyai Sam beberapa hal untuk memeriksa kondisi mentalnya. Sam menceritakan tentang pena melayang itu dan para dokter menjelaskan bahwa halusinasi anti-gravitasi juga wajar terjadi, serta tangan Sam hanya bengkak karena mungkin terbentur saat pendaratan, bukan patah. Para dokter ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Sam menceritakan apa yang dialami. Ia mendapat koordinat dari pusat misi dan awalnya semua berjalan sesuai rencana, tapi kemudian ia merasa seperti menabrak sesuatu. Sam mengira bahwa ia sempat pingsan saat terjun bebas, meski tidak begitu yakin. Para dokter menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menembus kapsul dan memecahkan helmnya. Mereka belum tahu apa, tapi menduga itu adalah puing dari benda langit, dan partikel di kostum Sam sedang dianalisis untuk mencari jawabannya. Beberapa waktu kemudian, Sam dikunjungi oleh suaminya, Mark, dan putri mereka, Isabella atau Izzy. Karena Sam masih dalam masa karantina, mereka hanya bisa berbicara dari balik dinding kaca. Ayah Sam, William atau Will, juga datang dan memberitahu bahwa pihak Pentagon akan bekerja sama dengan NASA untuk menyelidiki kecelakaan itu karena mereka mengurai frekuensi misterius yang tertangkap saat kapsulnya kembali memasuki atmosfer bumi. Selain itu, sebuah rumah dinas pemerintah juga sudah disiapkan untuk Sam agar ia bisa memulihkan diri tanpa diganggu para wartawan. Di tengah momen berkumpul itu, seorang dokter datang dan memotong pertemuan untuk membawa Sam menjalani serangkaian tes lanjutan. Sebelum pergi, Sam menyentuhkan tangannya ke kaca, tepat di tempat Izzy meletakkan tangannya, dan ia berjanji akan segera bertemu putrinya lagi. See you soon. I'll see you soon. Saat waktunya Sam pindah, sebuah iring-iringan mobil pengawal membawanya ke sebuah rumah yang terletak di tengah area terpencil. Seorang dokter bernama Michelle mengajaknya host tour, menjelaskan bahwa tanah itu dibeli pemerintah pada tahun 50-an untuk uji coba senjata dan kini digunakan sebagai rumah untuk para diplomat. Di luar rumah ada teleskop untuk mengobati rasa rindu Sam terhadap luar angkasa. Ketika mencoba menggunakannya, Sam mendengar suara melengking yang menyakitkan, merasa pusing, dan melihat kilasan ingatan aneh sampai Michelle menenangkannya dan suara itu perlahan hilang. Setelah itu, Michelle mengingatkan Sam bahwa ia mungkin akan mengalami berbagai gejala seperti mimisan dan halusinasi. Sam diminta fokus memulihkan diri kalau ingin kembali bekerja karena 2 bulan lagi ia akan menjalani tes evaluasi. Para dokter juga akan datang setiap pagi untuk memeriksanya. Begitu tim medis pergi, Sam merasakan sakit kepala hebat sampai-sampai mengecek suhu tubuhnya tapi tidak demam. Lalu membuka perban di tangannya dan melihat memar yang tampak mengerikan. Sam mulai membongkar koper dan menata barang-barangnya, tetapi harus berhenti ketika hidungnya tiba-tiba berdarah. Ia pergi ke dapur untuk mengambil kain dan saat itu ia mendapat panggilan video dari sahabatnya, Val. Ketika mereka mengobrol, Sam mendadak terpaku dan menatap ke arah halaman belakang selama beberapa detik sampai Val terus memanggil namanya. Barulah Sam tersadar dan minta maaf sambil bilang ia merasa melihat sesuatu.
setelah Sam pindah ke ruangan lain, ada sesuatu yang tampak bergerak di antara bayangan di luar. Dan obrolan berlanjut sampai Val menyarankan Sam untuk sedikit mengecilkan cerita soal gejalanya agar bisa cepat diizinkan kembali bekerja. Setelah panggilan video berakhir, lampu-lampu di dalam rumah mulai berkedip dan terdengar suara keras dari ruangan lain. Sam pergi memeriksa dan menemukan lantai penuh tanah dan air hujan, sebuah kursi terjatuh, dan pintu menuju halaman belakang terbuka. Ia keluar dan kembali menggunakan teleskop, menyapu pandangan ke arah hutan dan sempat melihat sesuatu bergerak di antara bayangan sebelum menghilang lagi. Sambil membawa senter, Sam masuk ke hutan dan melempar batu ke area di mana ia melihat sesuatu tadi tanpa menyadari bahwa makhluk misterius kini justru berada di atas atap rumah. Tiba-tiba Sam kembali mendengar suara melengking itu dan melihat lagi bayangan penuh cahaya serta orang-orang yang berjalan di lokasi TKP misterius dan gelap. Keesokan paginya, Sam terbangun dan menyadari perbannya sudah tidak menempel di tangan, lalu melihat memarnya kini melebar. Saat menyiapkan sarapan, ia terkejut melihat sebuah telur melayang di atas meja, dan ketika ia menyentuhnya, telur itu tetap melayang. Begitu tim medis datang, telur itu jatuh dan pecah di meja. Dan hari itu pun dihabiskan Sam dengan menjalani berbagai macam tes. Hello? Ketika sedang latihan fisik, Sam merasakan nyeri tajam di kaki, tapi mengatakan bahwa itu cuma kram. Setelah semua tes selesai, Sam berbaring sambil menempelkan es di beberapa bagian tubuh yang terasa sakit. Michelle meminta maaf karena tesnya sangat berat, tetapi menegaskan bahwa semua data yang mereka kumpulkan sangat berguna untuk program luar angkasa. Lalu ia menanyakan apakah Sam punya gejala lain. Sam berpura-pura baik-baik saja dan mengatakan tidak ada yang aneh lagi. Setelah tim medis pergi, Sam menelepon Mark dan mengatakan ia ingin pergi liburan bersama keluarga setelah masa pemulihan selesai. Mark menganggap itu ide yang buruk karena menurutnya Izzy tidak seharusnya melihat mereka tampak rukun jika pada akhirnya berpisah. Sam terluka mendengar itu dan menjawab bahwa mereka masih berusaha memperbaiki hubungan, tetapi Mark menegaskan keadaan memang berat, mereka hampir kehilangan Sam. Sam berbulan-bulan pergi untuk pelatihan, lalu keluar angkasa, dan ia yakin Sam akan mengambil misi berikutnya begitu ada kesempatan. Dengan nada putus asa, Sam menegaskan bahwa Mark dan Izzy sangat berarti baginya dan ia ingin Izzy merasakan keluarga utuh yang dulu tak pernah Sam miliki. Terungkap bahwa Izzy adalah anak angkat karena mereka berdua tidak bisa punya anak, tetapi Mark merasa hal itu tidak memberikan ketenangan seperti yang mereka harapkan. Obrolan mereka terpotong ketika Izzy datang menunjukkan gambar buatannya yang menampilkan keluarga dengan beberapa sosok bertema ekstraterestrial. Setelah itu, Sam berjalan-jalan di hutan dan kembali mendengar suara melengking yang menyakitkan sambil memegangi kepalanya, sementara penglihatan tentang tim pencari di area penuh asap membanjiri pikiran. Ketika suara itu akhirnya hilang, Sam menunduk dan kaget menemukan sebuah kabel tersembunyi di bawah dedaunan. Ia mengikuti kabel itu dan menemukan sebuah batu dengan cahaya di dalamnya, dan saat ia mengangkatnya, ia baru sadar batu itu palsu dan di bawahnya ada kamera. Sam yang cemas melihat sekeliling, menemukan kabel lain, mengikutinya dan mendapati batu palsu kedua yang juga menyembunyikan kamera. Saat mulai berjalan kembali ke rumah, Sam tersandung akar pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian ia terbangun di atas tempat tidur dengan sakit kepala hebat, meraba rambutnya dan menemukan darah. Di saat yang sama, ia melihat seseorang di luar dan terkejut ketika seorang pria masuk ke kamar yang menjelaskan bahwa mereka menemukannya di luar dengan luka cukup parah lalu membawanya masuk. Ketika bertanya siapa mereka, Sam akhirnya tahu bahwa Will datang berkunjung. Will menjelaskan ia mengerahkan tim pencari ketika tiba dan mendapati rumah kosong sambil memarahi Sam karena tidak mau istirahat.
Sam menanyakan soal kamera-kamera itu, dan Will mengakui bahwa ia tidak memberitahu NASA semua detail rumah tersebut karena tak menyangka Sam akan berjalan sejauh itu. Will mengajak Sam turun ke lantai bawah dan membuka area rahasia yang tersembunyi di balik furnitur, sambil menjelaskan bahwa ini adalah rumah perlindungan atau bunker. Mereka menuruni tangga lagi, sementara Will menjelaskan bahwa rumah ini dibangun untuk orang-orang penting yang butuh tempat persembunyian sementara. Ketika pintu terakhir terbuka, mereka masuk ke area besar yang berisi banyak ruang tinggal. Ruang di bagian belakang adalah pusat sistem yang berjalan dengan sumber daya sendiri. Will menyalakan komputer dan menunjukkan pada Sam bahwa ada puluhan kamera keamanan yang mengelilingi rumah. Dalam kondisi darurat, bangunan ini akan menutup diri dengan 3 lapisan pelindung berbahan Kevlar, dan di sana juga ada sistem pertahanan meski Will ragu Sam akan membutuhkannya. Setelah mereka pergi, tampilan di layar-layar monitor mulai terganggu. Setelah Will pergi, Sam memeriksa kondisi tangannya dan menyadari memarnya sekarang sudah menjalar sampai ke lengan. Ia memotret tangannya dan mengirimkan ke Vol sebelum minum obat, dan Vol membalas bahwa Sam hanya perlu mengompres memar itu dengan es dan semua akan baik-baik saja. Malam harinya, Sam bersantai di jacuzzi outdoor sementara angin berhembus cukup kencang di sekelilingnya. Tiba-tiba angin berhenti dan Sam mendengar suara-suara aneh dari hutan, lalu hanya sedetik kemudian angin kembali berhembus seperti biasa. Cemas, Sam masuk ke dalam rumah dan menghubungi Mark, tapi panggilannya masuk ke kotak suara. Pada saat yang sama, lampu mulai berkedip, jadi Sam mengambil senter dan pergi ke balkon, namun ia tidak melihat apapun yang aneh. Ketika kembali ke dalam, lampu mendadak padam dan sosok makhluk misterius muncul di ambang pintu. Butuh beberapa saat sampai otak Sam memproses apa yang baru saja ia lihat, dan ketika ia menoleh lagi, makhluk itu sudah menghilang. Lampu kembali menyala, Sam memberanikan diri membuka pintu dan menyinari sekeliling dengan senter. Tetapi kali ini pun ia tidak menemukan apa-apa, lalu ia masuk lagi dan mengaktifkan alarm sebelum mengunci pintu. Dalam perjalanan menuju kamar tidur, sistem AI rumah tiba-tiba mengumumkan bahwa telah terjadi pelanggaran keamanan dan prosedur penguncian otomatis diaktifkan. Panel-panel logam naik menutupi semua pintu dan jendela, membuat Sam benar-benar terkunci di dalam. Ia segera mencoba menghubungi, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Suara melengking kembali menyakiti telinga, lalu Sam mendengar bunyi di belakang. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sementara suara geraman terdengar dari kamar sebelah, sehingga Sam yang ketakutan bergegas turun ke lantai bawah ketika makhluk itu berlari melewatinya. Merasa makhluk itu kian mendekat, Sam lari ke panel saklar listrik dan menekan semuanya, tetapi tidak ada yang berhasil, dan pintu-pintu keluar juga tidak mau terbuka. Pada saat itu, knob salah satu pintu mulai berputar dan hanya berhenti ketika Sam mengarahkan senter. Setelah beberapa saat merasa ragu, Sam akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu dan keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, lampu kembali berkedip dan semua tanaman di dekat jendela ikut bergetar, membuat Sam kaget sampai menjatuhkan senter. Ia buru-buru mengambilnya lagi dan mengarahkan cahaya ke tanaman itu, lalu menjerit ketika sebuah tangan menyeramkan menyentuh kaca. Sam lari ke bawah dan membuka pintu masuk rahasia, bergegas masuk ke area bunker untuk mencapai ruang kamera keamanan. Awalnya layar-layar monitor itu tampak tidak menyala, tetapi akhirnya ia menemukan saklar yang benar dan berhasil menyalakan. Sam mengamati area sekitar rumah melalui monitor dan melihat makhluk mengerikan itu sedang berjongkok di atas rumput. Namun saat lampu berkedip, sosok itu menghilang. Tiba-tiba Sam terbangun karena ponselnya berdering dan sadar bahwa tadi tertidur di depan monitor. Wanita itu bergegas naik ke atas dan menemukan Will bersama tim. Ia segera mengatakan pada mereka bahwa ada masalah dengan generator, dan Will membenarkan bahwa mereka memang mendeteksi beberapa kali listrik padam sebelum kemudian mengerahkan orang-orangnya.
Sam menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menerobos masuk ke dalam rumah, sehingga Will pun berjanji akan memeriksa kamera keamanan. Setelah itu, serangkaian tes dilakukan. Michelle melihat memar di tangannya dan mengakui bahwa itu tampak tidak normal, sehingga akan menjadwalkan ronsen. Beberapa waktu kemudian, Mark dan Izzy datang menjenguk. Lalu, sementara Will menghabiskan waktu bersama Izzy, Mark dan Sam pergi ke hutan untuk mengobrol berdua. Sam menceritakan bahwa ia melihat makhluk yang bukan berasal dari dunia ini dan bertanya-tanya apakah diri tanpa sadar telah membawa alien bersamanya saat mendarat, mengingat misinya adalah mengirim sinyal keluar angkasa. Belum sempat Mark merespon, percakapan mereka sudah dipotong oleh Izzy yang datang menghampiri. Kemudian Will dan Sam bersama memeriksa kamera keamanan, dan pada waktu yang sama dengan Sam melihat monster, tampilan pada monitor menjadi terganggu tapi tidak ada sosok apapun di sana. Will menduga bahwa Sam hanya berhalusinasi karena kelelahan dan kembali mengingatkan untuk istirahat, lalu naik ke lantai atas. Setelah Will pergi, Sam memindai seluruh bangunan dengan komputer dan terdeteksi ada 9 makhluk hidup di dalam, jumlah yang sesuai dengan keluarganya dan tim Will. There are 9 individuals. Izzy dan kedua orang tuanya berjalan-jalan di hutan, dan kali ini Mark terlihat sedikit lebih hangat pada keluarganya. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan menyadari Izzy menghilang. Mereka panik mencarinya sampai akhirnya Izzy muncul dari belakang sambil memegang seekor serangga yang mati. Seketika serangga di hutan itu mulai mengeluarkan suara melengking dan salah satunya bahkan menabrak batang pohon, membuat keluarga itu ketakutan dan segera pergi dari sana. Suara-suara itu semakin terdengar jelas saat mereka berlari, dan betapa terkejutnya keluarga itu ketika ribuan serangga tiba-tiba muncul dari dalam hutan lalu berterbangan ke arah rumah. Keluarga itu berlari masuk untuk berlindung dan hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat semua serangga menempel di jendela sampai-sampai sinar matahari seperti tertutup. Beberapa waktu kemudian, kawanan itu menghilang dan kaca jendela terasa lengket. Lalu ketika Sam dan Mark memeriksa keluar, mereka melihat semua serangga itu sudah mati di sekitar jendela. Tak lama kemudian, tim pembersih datang membereskan semua kekacauan itu, dan seorang petugas NASA menduga ini akibat gangguan lingkungan. Ketika Sam meminta kabar terbaru tentang pengujian yang dilakukan pada kapsulnya, pihak lab mengatakan hasilnya belum keluar. Kemudian Mark pulang bersama Izzy, berjanji akan datang lagi malam nanti. Setelah itu, Sam merasa ada yang aneh di kakinya, dan ketika melepas sepatu, ia kaget melihat jari kakinya berdarah. Jadi buru-buru ke kamar mandi, dan saat dicermati, luka itu menjalar sampai ke betisnya. Ketika menyentuh jari kakinya, Sam menjerit karena kuku itu tiba-tiba terlepas. Setelah membalut kakinya, Sam kembali mengompres memar di lengannya dengan es. Tak lama kemudian, lampu mulai berkedip lagi, sehingga Sam mendorong sebuah meja ke arah pintu belakang karena takut. Ia juga mencari informasi di internet tentang insiden aneh yang melibatkan serangga dan menemukan penjelasan bahwa gangguan geomagnet bisa menjadi penyebab yang oleh sebagian orang dihubungkan dengan penampakan UFO dan penculikan oleh makhluk asing. Gambar-gambar di artikel itu menampilkan makhluk dan orang-orang dengan memar seperti yang ada di tubuhnya. Merasakan sesuatu di punggung, Sam lari ke kamar mandi dan ketika melihat cermin, ia mendapati memarnya kini juga muncul di punggung. Lampu kembali berkedip, jadi Sam buru-buru mengaktifkan alarm sebelum berlari turun. Suara-suara aneh sudah terdengar dari ruangan lain saat Mark menghubungi untuk memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba menanyakan apakah selama ini ia sudah menjadi ibu yang baik. Tentu saja itu membuat Mark kebingungan. Sementara lampu terus bermasalah, notifikasi dari AI muncul, mengumumkan lagi adanya pelanggaran keamanan dan mode penguncian diaktifkan. Lalu Sam mengatakan kepada Mark bahwa ada, dalam tanda kutip, sesuatu yang misterius di dalam rumah sebelum suara-suara itu terdengar makin kencang dan suara Mark di telepon berubah jadi tidak jelas seperti omongan acak. Ketika ia menuruni tangga menuju bunker, Sam tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di punggung hingga terjatuh, berguling di tangga dan mendarat dengan sangat menyakitkan. Lalu saat ia meraba punggung, tangannya menyentuh sesuatu yang basah di sana. Setelah menyadari ponselnya bermasalah, Sam mendengar suara-suara dari lantai atas dan langsung berlari ke ruang komputer. Ia memeriksa semua tampilan kamera, tetapi sama sekali tidak melihat siapapun. Sam kemudian memerintahkan sistem untuk memindai seluruh bangunan dan komputer, memberitahu bahwa ada orang lain selain dirinya di dalam bangunan. Layar mulai bermasalah, penuh gangguan saat sosok monster akhirnya muncul.
Setelah mematikan semua monitor CCTV, Sam menjalankan pemindaian lagi dan kali ini komputer melaporkan ada 2 makhluk hidup lain di atas. Sam menekan beberapa tombol dan langit-langit mulai mengeluarkan asap ke area lorong. Lalu ia berlari ke ruangan berikutnya dan sampai di dapur, namun suara-suara aneh itu juga terdengar di sana. Ia bersembunyi di balik furnitur dan melihat bayangan monster lewat dari pantulan di pintu oven. Untungnya makhluk itu tidak melihatnya dan bergerak jauh. Ketika Sam menyelinap ke arah pintu, makhluk kedua masuk ke dapur sehingga ia harus bersembunyi lagi menunggu sampai sosok itu ikut menjauh sebelum akhirnya nekat menerobos keluar melalui pintu. Berikutnya Sam bersembunyi di salah satu kamar mandi dan menahan pintu dengan tumpukan furnitur. Tiba-tiba tangan yang penuh memar itu mulai terasa sakit sehingga ia melepas perban dan mendapati kulitnya kini tertutup zat aneh yang sama seperti punggung Sam. Para makhluk itu mulai menghantam pintu dengan keras, jadi Sam berlari masuk ke area shower dan bersembunyi di sana tepat beberapa saat sebelum mereka menerobos masuk. Menyadari ada ventilasi, Sam menendang penutupannya dan berhasil membuka sebuah panel yang memungkinkannya berlari di ruang sempit di antara dinding. Di luar rumah, Mark dan Izzy tiba dan melihat bangunan itu sedang dalam kondisi terkunci penuh. Mark mencoba menghubungi Sam tetapi tidak berhasil, jadi dia keluar dari mobil untuk mengecek keadaan, sementara Izzy melihat sesuatu di dekat sana dan berlari sendiri. Mark mengejarnya dan mendapati Izzy sedang menunjuk ke sebuah cahaya di dalam hutan. Kembali ke Sam, ia muncul lagi di koridor dan naik tangga, tetapi kakinya tiba-tiba ditangkap oleh monster hingga ia terjatuh. Setelah bergulat sebentar, Sam berhasil menendang cakar makhluk itu dan meloloskan diri. Akhirnya ia menemukan sebuah tangga dan keluar melalui palkai mengarah ke hutan, lalu berlari di antara pepohonan sementara lebih banyak luka di tubuhnya mulai menyala dan ia hanya bisa mendengar suara para monster. Di jalan dekat rumah, Will datang bersama pasukan bersenjata dan pria itu mengingatkan bahwa yang mereka hadapi adalah salah satu makhluk yang sangat cerdas. Mereka kemudian menyebar sementara para prajurit menyisir wilayah. Will masuk ke area bunker dan menemukan tempat itu berantakan. Di dalam hutan, Sam tersungkur ke tanah dan mendengar para monster makin mendekat, membuatnya memohon agar mereka mengasihaninya. Tiba-tiba salah satu makhluk mengangkat dagunya, menatapnya dengan cara yang tampak lembut dan dalam bahasanya bertanya apakah Sam bisa mengerti ucapannya. Sam terkejut karena ternyata ia bisa memahami setiap kata dengan jelas. Makhluk-makhluk lain bermunculan, sementara yang pertama mengatakan bahwa mereka merindukan Sam. Dan ketika Sam bertanya siapa mereka, makhluk itu menjawab bahwa merekalah keluarganya. Karena masih bingung, makhluk itu menyentuhkan dahinya ke dahi Sam dan memintanya untuk mengingat, hingga semua visi yang tadi sempat ia lihat kini muncul jauh lebih jernih. Terungkap bahwa Sam sebenarnya adalah alien dan keluarganya pernah mengalami kecelakaan dan jatuh di bumi bertahun-tahun lalu. Saat kelompok militer yang salah satu anggotanya adalah Will mencoba menangkap mereka, para alien itu kabur secepat mungkin. Sam terpisah dari yang lain dan ia menggunakan sebuah perangkat untuk menyamarkan wujudnya. Saat Will menemukannya dulu, wujud Sam tampaknya seperti seorang anak kecil, dan hari itu juga dia memutuskan untuk mengadopsinya. Keluarga aslinya tidak pernah berhenti mencari karena mereka tahu kamuflase di tubuh Sam akan hilang setelah beberapa tahun, dan merekalah yang menembus kapsul Sam saat misi kembali ke bumi. Di masa kini, Mark dan Izzy menemukan Sam sedang dikelilingi para alien, dan Izzy ketakutan melihat tubuh sang ibu yang menyala. Namun Sam menenangkannya dan meyakinkan bahwa tidak ada yang akan menyakitinya. Will muncul dan memotong momen itu, mengakui bahwa ia selalu tahu siapa Sam sebenarnya dan bahwa dialah yang sengaja mendorong Sam menjadi astronot dan mengirimnya dalam misi khusus itu sebagai umpan karena sekarang ia ingin menangkap para alien untuk dijadikan bahan penelitian dan aset pemerintah. Will meminta Sam untuk mengajak para alien menyerah, tetapi Sam menolak. Ketika Will mengacungkan pistol, Mark langsung menjatuhkan dan menghajarnya. Pada saat yang sama, kamuflase Sam akhirnya benar-benar hilang dan wujud aslinya sebagai
makhluk asing terlihat jelas. Para prajurit semakin mendekat sehingga Mark meminta Sam pergi demi keselamatannya sendiri. Izzy mengangkat tangannya dan Sam menyentuh tangan itu dengan cakarnya, lalu mengucapkan selamat tinggal, tapi berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Ketika para tentara akhirnya tiba, para alien sudah meninggalkan bumi dengan sebuah pesawat luar angkasa yang bersinar sangat terang. Dan tamat. Ending film ini menutup ceritanya dengan mengubah kejutan tentang alien menjadi persoalan identitas. Saat Sam tak lagi bisa mempertahankan penyamarannya, semua ketakutan di sepanjang film mendapatkan makna baru. Sutradaranya menekankan bahwa hal yang tidak kita pahami tidak selalu harus dianggap mengerikan, dan perubahan yang berantakan pun bisa punya sisi indah karena membawa seseorang ke jati dirinya. Karena itu, kemunculan keluarga alien di bagian akhir lebih terasa sebagai, dalam tanda kutip, jawaban panggilan daripada sekadar serangan. Menurut sutradaranya, mereka sebenarnya berusaha menjangkau Sam, memperingatkannya, lalu membawanya pulang dengan niat yang baik. Sehingga penutupnya sangat tragis, Sam harus memilih realitas barunya. Dan konsekuensinya adalah meninggalkan hidup yang sudah ia jalani sebagai manusia. Film juga berusaha membuat perubahan Sam terasa membumi, bukan tempelan efek semata. Sutradaranya menyebut ia melihat gejala nyata yang bisa dialami astronot dan berusaha menjaga detailnya tetap masuk akal. Jadi gangguan fisik dan psikis Sam dibangun sebagai proses yang makin tak terbendung menuju transformasi. Makna dan pelajaran yang paling nempel di ending ini adalah: pertama, rasa takut mudah berubah menjadi kendali, dan kendali sering merusak martabat orang yang sedang rapuh. Kedua, menjadi diri sendiri kadang mahal karena menemukan jati diri bisa menuntut biaya berupa hubungan yang retak atau perpisahan. Ketiga, film mengingatkan kita agar tidak cepat dalam tanda kutip memonsterkan hal yang tidak kita pahami, karena tidak semua yang asing itu berniat buruk. Kalau teman-teman merasa bagian akhirnya agak terburu-buru, itu sama sekali tidak salah, karena saya pikir menjelang penutupan terlalu banyak hal yang harus dicerna sekaligus, dan ada yang menyebut penonton ditinggalkan dengan lebih baik banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!